Kalau posisi kamu hari ini, apapun yang kamu lakukan dianggap salah. Makanya mendingan kamu diam. Makanya dikatakan dalam agama, saya bilang sama dia, asum itu hikmah, diam itu hikmah. Apa? Percaya ya, kan viral juga tuh banyak yang orang. Kemarin di Piala Dunia, aku sempat teleponan sama si Rizky Bilar. Tadinya dia mau nonton, tapi jagoan dia udah kalah di awal. Saya lupa ya, Portugal apa Brazil. Karena dia sama dengan aku ngefans Ronaldo. Makanya dia membatalkan, termasuk yang membatalkan datang itu Portugal. Habib Usman, Portugal lah. Habib Usman itu juga nggak datang. Alasannya itu. Terus kemudian saya tanya, kan tadi mau tak ajak ke pondok besok malam tahun baru, pas kebetulan pengajian rutin di pondok. Bro, malam tahun baru lu di mana? Itu Gus, minta doanya aku berangkat umroh. Berangkat umroh. Sehingga waktu itu dia nggak jadi kepala dunia, tapi dia liburan ke Bali. Waktu itu saya kasih nasihat, kamu hari ini nggak usah mengeluarkan statement apapun, karena kalau orang yang sudah benci sama kamu, sebaik apapun perilaku dan statementmu, kamu akan tetap disalahkan. Gitu loh. Apalagi kalau sampai salah gitu loh. Contoh yang kemarin kamu membantu korban di gempa bumi, itu sudah sangat bagus. Tapi Kak, juga komentar netizen kayak begitu gitu. Karena masih ada perasaan benci sama dia gitu. Saya bilang, "Oh iya Gus, nanti kalau you pengen ngomong apa ya mendingan saya aja yang ngomong." Tapi kemarin sempet gak sih sebelum dia umroh itu maksudnya bertanya-tanya? Iya, dia bilang, pokoknya saya mau berangkat umroh malam tahun baru. Yaudah kamu niati untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah, untuk introspeksi. Saya bilang kan, orang sukses itu punya masa lalu dan orang gagal punya masa depan. Gitu. Artinya kalau kemudian kasus kamu kemarin itu kamu anggap sebagai sebuah kegagalan, itu bukan berarti harus menyerah, tapi untuk introspeksi dan penyemangat di masa depan. Gitu. Dan kalau kita lihat kan hari ini mereka berdua ya, kalau saya lihat keluarganya jauh lebih romantis dibandingkan sebelum adanya kasus. Karena kan memang salah satu hikmah percecokan dalam rumah tangga itu akan menimbulkan cinta yang baru dengan semangat yang lebih besar. Dan itu terjadi pada si Rizky Bilar. Lah, saya pikir hari ini yang perlu introspeksi itu tidak hanya si Rizky Bilar sama Lesti, ya kita juga netizen nih, orang Indonesia gitu. Belum tentu kok keluarga kita tuh lebih baik dibandingkan keluarganya si Lesti sama si Rizky Bilar kok. Bedanya karena mereka public figure, kemudian permasalahannya dilihat oleh publik, sementara masyarakat tidak. Kan itu saja. Kalau masalah seperti itu ya saya pikir banyak, tidak hanya Lesti gitu. Makanya kalau bahasa saya dalam bahasa Jawa saya bilang apa? Sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem itu ya itu. Itu kan yang melakukan ya diam-diam saja, asik-asik saja kok gitu. Tapi ada curhatan nggak sih Mas dari Rizky Bilar sendiri, mungkin kayak kok kayaknya apa aja salah gitu kan, dia pernah bilang. Iya, itu dia semacam ngomong sama saya. Saya bilang kalau posisi kamu hari ini apapun yang kamu lakukan dianggap salah, makanya mendingan kamu diam. Makanya dikatakan dalam agama, saya bilang sama dia, asum itu hikmah, diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit yang mau diam. Makanya kalau aku jadi kamu, kalau kamu minta nasihat, saya bilang kamu diam saja. Makanya kan kayak dia yang bantu di Cianjur, itu kan dia juga nggak pas sama sekali. Itu aja masih dikomentari negatif. Dibilang pamer lah, macam-macam lah. Padahal dia nggak pos loh. Gitu. Ya sudah, kamu diam saja. Yang penting kamu terus berbuat baik walaupun kamu disakiti. Tapi pas pembuktian kan sering banget kayak misalnya bawa tas, kok Lestinya dibiarin bawa tas sendirian gitu kan. Terus dia buktiin gendong Lesti sama anaknya bawa tas juga. Itu ada cerita nggak sih Gus? Enggak, kalau kemarin cuma nanya itu aja sama saya. Soal mau berangkat umroh, kemudian gagal ke Piala Dunia, sama yang sama Cianjur itu. Bahwa dia sama sekali nggak posting terhadap apa yang dia lakukan. Sempat minta diajarin doa-doa tertentu untuk Enggak, dia cuma bilang, pokoknya setelah ini nanti kita atur ya bro. Salah satu resolusi dia dan saya di tahun 2023 itu adalah untuk memperbanyak kajian. Kebetulan memang kan sudah kita rencanakan dengan Atta Halilintar kemarin termasuk Desember ini. Tapi karena Desember itu kan biasanya orang liburan macam-macam, sehingga belum bisa terlaksana. Saya udah bilang sama dia, yuk nanti kamu bantu ya sebagai influencer untuk ngawal pengajian ini. Dan dia senang banget gitu. Nanti malah kita usulkan nanti pengajiannya sekarang di tempatnya Atta, besok di Rizky Bilar, besok di mana, kan keren. Tapi melihat banyak perubahan nggak sih Gus dari? Banget. Saya pikir hari ini si Rizky lebih kalem, lebih cool. Saya mungkin malah mewacanakan begini, karena ini kan banyak banget ya pasangan-pasangan muda. Kalau dulu saya di Jawa itu ada pengajian namanya Sarimbit. Sarimbit itu pengajian pasangan suami istri. Sehingga tahu posisi suami itu kewajibannya apa, haknya apa.
istri juga apa, mana kewajiban bersama, take and give-nya seperti apa, keluarga ala Nabi seperti apa, itu keren. Dan ini akan menjadi solusi bagi keluarga-keluarga muda. Dan ini akan dipelopori dengan Saya akan pelopori ini. Kalau tadinya cuma pengajian biasa, saya besok mau masuk ke atas sama itu sama Rizky Bilar. Rizky Bilar, pengajian, kalau bahasa Jawanya sarimbit, pasangan suami istri, itu keren banget. Sehingga kemudian ketika mereka ada problem, aku di rumah ada problem seperti ini nih. Sebagai imam apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya kewajiban imam itu apa saja sih? Iya, betul. Nah, ada nggak kewajiban bersama dalam rumah tangga? Atau bagaimana ketika Nabi Muhammad membagi keluarganya antara Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali umpamanya? Itu kan ada kajiannya ini. Saya pikir menarik ini. Tapi sebelumnya Rizky sendiri ada bicara nggak sih Gus dari permasalahan kemarin jadi pengen lebih dekat sama Oh Allah? jelas. Mungkin ada Dia keingintahuannya terhadap agama hari ini sangat-sangat besar. Itu artinya bagi saya bagian dari bentuk taubatan dia lah. Maka kemudian diawali dengan umroh bersama ini kan setelah kemarin LSD berangkat sendiri, ini saya pikir keren itu. Nah, ya kita doain saja lah. Kalau saya berharap saya benar-benar akan menyempatkan waktu karena yang paling mahal dari saya itu kan waktu tuh hari ini. Karena kalau teman-teman cukup di Jakarta, saya harus keliling seluruh Indonesia kan. Makanya kemarin saya bilang, udahlah saya akan siapkan waktu untuk itu. Selain Rizky Bilar, resolusi 2023 itu kan Gus sendiri kan sebagai pembimbing para artis. Lain selain mereka ada kah Gus yang lain? Oh, kayak mungkin Denny Canan. Oh, kalau siapa? Denny ya, yang saya doakan kalau Denny itu mudah-mudahan galaunya berakhir di 2023 lah. Itu makanya. Karena kan yang lagu yang dia rilis hari ini Welas Asihku itu kan itu besok akan ada 12 lagu series. Oh. Dan hebatnya Denny itu juga gila, lagu belum dirilis sudah trending, udah viral. Tadi 16 menit sudah ditonton 100.000 tadi sore. Bah mau keluarin ini single hari ini. Itu besok album ada 12 lagu. Itu ungkapan hati dengan Mbak Heri Asmara? Ya bisa jadi lah. Ya jadi, ya saya tahu banyak lah soal mereka berdua. Tapi ya kita doakan yang terbaik lah. Saya pikir dua-duanya masih saling mencintai. Tapi persoalannya adalah tidak hanya masalah dua orang ini gitu. Jadi mungkin ada masalah keluarga yang lain, masalah apa. Tapi kalau saya melihat mereka berdua masih saling mencintai. Tapi kalau gue sendiri lebih menyetujui mereka berdua. Ya kalau dulu kan yang salah satu mak comblangnya saya. Oh. Happy ngaji sama saya, Le kapan Happy kamu lamar? Happy kapan kamu siap dilamar? Tapi kan kembali kepada masalah jodoh. Mau saya jodohkan seperti apa? Kita juga nggak tahu gitu. Tapi ya Denny sendiri pernah mengeluh, aku tua ya, saya udah tua ya, saya udah berumur lah kira-kira gitu. Tapi yang jelas hari ini ya Denny itu memang mesti berprestasi bagi saya, mesti berprestasi. Oke. Semua lagunya keren gimana? Dan mewakili perasaan kalian.